Yang aku lakukan sekarang cuma berdiam diri duduk di dekat halaman belakang rumah. Entah Aga udah tidur atau belum. Hampir setengah jam aku di sini. Aga masih aja bersikap santai seolah-olah ini tuh biasa buat dia. Tapi enggak buat aku. Memang masalah sepele, tapi dia kelihatan jelas menghindariku. Kalau gini percuma tinggal di rumah segede gini. Mending apartemen. Galau mulu habis nikah sama Aga. Harusnya kan aku bisa liburan bukan malah begini. Resiko menikah sama orang yang belum berdamai sama masa lalunya. Kenapa? Suara berat itu aku tahu milik siapa. Pasti Aga. Siapa lagi kalau bukan dia? Orang yang selalu bisa bikin aku patah hati. Dia ikut duduk di sampingku, mungkin sadar 2 hari ini dia cuekin aku. Aku gak langsung menjawab. Biarin aja dia sadar sendiri, harusnya sih dia bisa peka. Marah. Aku masih malas menjawab. Itu tahu. Mana ada setelah pernikahan langsung kerja. Dia gak mikirin mau di rumah dulu apa? Atau malas berduaan sama aku? Please, hentikan berpikir negatif, Kayla. Aku cuma dongkol aja sama Aga. Kenapa makanannya kamu buang? Kenapa malah bahas makanan yang dibuang? Dia itu tahu gak sih aku marah karena apa? Duh, aku kalau udah marah pasti gak pernah mikir panjang. Terserah, aku yang masak. Akhirnya bisa bersuara juga, walaupun pelan tapi harusnya agak dengar. Gak boleh buang makanan begitu. Di luaran sana banyak yang susah cari makan. Kenapa aku yang malah diceramain? Aku minta maaf kalau ada salah. Oh, banyak gak? Kenapa juga dia jadi lembut gini? Dulu aja gak gini. Bisa-bisanya aku masih tetap cinta sama dia. Nasib. Dia dulu ninggalin aku demi Clarina. Dia dulu nolak aku. Dia udah berubah, bukan seperti Aga kecil yang aku kenal. Cinta pertama plus sakit hati pertama. Tapi kenapa sekarang seolah-olah agak lupa? Cinta pertama yang membuatku sakit hati. Cinta pertama yang ingin aku lupain, tapi gak bisa. Karena memang susah melupakan cinta pertama. Tapi aku tahu gak boleh egois. Biarkan Aga yang memilih, aku cuma bergantung kepada takdir mungkin. Gak ada. Aku cuma minta sama kamu, Ga. Jangan menghindar dari aku. Hidup selayaknya suami istri. Aku tahu kamu masih cinta sama Clarina. Tapi tolong, kita udah menikah, Ga. Pernikahan bukan hal yang main-main. Coba buka hati kamu buat aku. Biar kita bisa lebih dekat lagi. Katanya gak ada perceraian, kan? Benar, kita jalanin pernikahan ini selayaknya suami istri. Aku janji buat bikin kamu cinta sama aku. Aga hanya tersenyum tipis. Malu. Enggak lah, dulu aja aku gak pernah ngungkapin kok. Tanggung, mending sekalian aja isi hatiku dikeluarin. Mas Sugi, udah malam, gak baik angin malam. Aga menepuk kepalaku pelan. Kenapa cuma gini aja bikin aku meleleh? Susah punya hati yang gampang baper. Akhirnya aku berakhir masuk ke dalam rumah. Dan yang bikin aku kaget, Aga nyuruh buatin teh. Biasanya dia buat sendiri. Duh, kenapa sih hati aku gampang luluh? Setelah selesai membuat secangkir teh panas dan coklat panas untukku, aku langsung menuju kamar atas. Kamarku dan Aga tepatnya. Ini tehnya, Ga. Aku meletakkan teh di nakas. Seperti biasa, pasti Aga sibuk dengan laptop dan file-file yang tak ku ketahui. Makasih lah. Iya, sama-sama. Tapi gak gratis, Ga. Aku tersenyum simpul. Minta bayaran berapa? Ditanggapi juga sama Aga, walaupun dengan ekspresi datar. Hehehe, saatnya beraksi. Minta liburan yang deket aja. Ke Bali juga gak apa-apa. Sekali-kali kan? Ini gara-gara gak ada honeymoon makanya gak asik. Aga terlihat berpikir. Semoga aja ngizinin. Nanti kan di sana bisa rayu-rayu Aga buat bikin anak. Astaga, mulut mula. Boleh, 3 hari aja. Iya deh, gak apa-apa.
Penting liburan. Aku berteriak senang. Jarang-jarang liburan ke Bali. Secara, teman dekatku cuma Thea. Dia sibuk ngurus restorannya. Selama ini, hari-hariku cuma buat kerja, kerja, dan kerja. Sekarang udah beda. Ada Aga. Gak kesepian lagi deh. Berangkat kapan? Tanyaku. Biar aku siap-siap dari sekarang. Biasa, cewek selalu ribet masalah barang bawaan. Aku itu tipe cewek yang menjaga perawatan kulit. Terserah kamu. Cek, kan? Sabtu ya, biar besok bisa siap-siap. Kataku teramat senang yang hanya dibalas sanggukan oleh Aga. Tapi gak gratis. Ucapan Aga membuatku kaget. Maksudnya, aku disuruh bayar gitu. Dia kan udah punya uang banyak. Kenapa minta bayaran dari aku? Oh, minta bayaran uang gitu? Pilih, gak asik. Kamu kan udah banyak uang gak? Kenapa minta bayaran dari aku? Bukan uang lah. Aga tersenyum tipis. Perasaanku kok jadi gak enak ya? Dia mau minta apa? Jangan bilang dia mau... Tapi hak aku sebagai suami. Aku tersedak ludah sendiri. Bisa-bisanya Aga ngucapin dengan wajah datar. Dia nafsu gitu duh jadi merinding sendiri. Seumur hidup aku belum pernah ngebayangin itu. Apalagi sama Aga. Kini Aga menatapku dengan pandangan berbeda. Kayak Aga nafsu. Boleh nggak lah? Kali ini suara Aga terdengar berat. Astaga, dia minta sekarang atau gimana? Kenapa suaranya jadi berat gitu? Aku pikir Aga laki-laki yang gak akan berpikir kotor. Ternyata semua laki sama aja. Suasana jadi agak canggung. Aga juga belum mengalihkan pandangannya dari aku. Untungnya dering ponsel Aga menginterupsi kita berdua. Dan Aga yang mulai menjawab telepon menjauh. Deg-degan banget ya ampun. Tahu yang membuatku kesal? Liburan kita terpaksa batal. Ada sedikit permasalahan di perusahaan Aga yang di Bandung. Telepon semalam itu adalah kabar bahwa Aga harus ke Bandung besok juga. Kesel banget aku. Ada-ada aja halangannya. Mau bahagia dikit aja nggak bisa. Resiko menikah dengan anak konglomerat. Perusahaan di mana-mana. Sedangkan Aga dan papanya saja yang bertanggung jawab. Maaf banget lah. Aga masih terus meminta maaf kepadaku. Aku sih nggak apa-apa. Cuma ya agak kesel rencana yang disusun harus batal. Nggak apa-apa gak. Urusin perusahaan dulu. Liburan nanti aja. Yang paling penting kan perusahaan. Ucapku jujur. Gak apa-apa kali ini aku harus ngalah dulu. Jangan kekanakan lah. Besok aku langsung berangkat pagi. Ucap Aga. Oke, cuma 3 hari. Cepatlah. Lagian aku juga punya kesibukan dengan endorsement. Gara-gara aku menikah dengan Aga, followersku semakin bertambah. Walau ada juga yang hate comment, bilang aku pelakor. Selain ganteng, Aga dulu juga ketua BEM. Makanya dia terkenal di kalangan mahasiswa yang mengidolakannya. Plus dengan Clarina yang menjadi pacar Aga. Banyak yang mendukung mereka. Tapi udah bertahun-tahun mereka juga masih ingat saja. Dan aku yang dituduh pelakor. Ya udah sini Ga, biar aku kemasin barang kamu. Tawarku sebagai istri kan harus siap siaga jika suaminya mau keluar kota. Biar Aga semakin simpati sama aku. Ini kamu bawa kemeja berapa? 3 cukup ya? Hanya dijawab anggukan oleh Aga. Aku sih udah gak heran sama dia. Bukan sama aku aja Aga begini. Sama Clarina juga iya. Tapi lebih manis dikit. Gak mungkin lah dia bisa manis ke aku. Aku dianggap aja udah bersyukur. Kegiatan mengemas barang yang akan dibawa ke Bandung sudah selesai. Sedangkan Aga sudah tidur nyenyak di atas kasur. Mungkin kecapean. Banyak yang harus diurusnya. Aku kasihan juga sama dia. Belum lagi pernikahan yang entah diinginkan olehnya atau tidak. Yang semakin menambah beban pikirannya. Aku juga tidak bisa menolak pernikahan ini. Karena itu janji papa mertuaku terhadap almarhum papa dan mamaku. Niat mereka memang baik. Mungkin saja saat kedua orang tuaku masih ada, pernikahan ini tidak akan terjadi. Atau ini sudah takdir yang diberikan Tuhan. Yang terpenting sekarang, aku fokus terhadap pernikahanku ini. Sebelum tidur,
Tidak lupa aku memakai skincare rutin. Biar bisa ngimbangin Aga kalau jalan bareng. Secara dia bos, masa punya istri yang penampilannya gak modis? Tahu kan mulut para penghibah kayak gimana? Itu terbukti saat acara pertunanganku dengan Aga dulu. Adik dari mama mertuaku mengomentari wajahku karena terdapat jerawat. Iya, jerawat itu muncul karena hari bulananku datang. Dia malah mengira aku tidak merawat wajah dengan benar, membandingkan dengan semua orang. Sampai saat ini, masih aja suka kesal. Setelah selesai, aku bergabung dengan Aga yang sudah tertidur pulas. Have a nice dream, Kak. Aku berangkat, hati-hati di rumah. Peringat Aga. Iya siap Pak Su. Aga hanya tersenyum tipis. Gak papalah, lumayan buat penyemangat. Rencananya sih hari ini aku mau shopping bareng Thea. Teman perempuan yang benar-benar dekat denganku hanya Thea. Dulu katanya, aku suka tebar pesona. Laki-laki selalu memihakku, makanya aku dijauhi. Hanya Thea yang mau berteman denganku. Dia seolah-olah gak terganggu dengan perempuan-perempuan yang membenciku. Aku sih bodoh amat. Yang terpenting, aku gak pernah mengusik kehidupan orang itu. Halo Thea, sapaku setelah panggilan video terjawab. Hei, pengantin baru mukanya cerah amat. Ini yang aku suka dari Thea. Dia suka bercanda. Awet mudalah dekat sama dia. Gue malah ditinggal keluar kota, kataku setengah sebal. Hahaha, kasian. Mau apa nih nelpon? Minta ditemenin. Duh, peka juga dia. Yuk, shopping. Ajakku mumpung dapat izin dari Aga. Katanya belanja apa yang kamu mau. Royal banget dia. Boleh, yuk. Gabut gue. Gue pikir lo lagi honeymoon sih. Gak ada honeymoon. Gegara ada masalah sama perusahaannya Aga ya. Nanti gue jemput lo jam 10. Siap-siap aja nanti. Oke bos. Happy shopping dong, daripada gabut di rumah sebesar ini. Disinilah aku bersama Thea di salah satu mall di Jakarta. Apesnya, aku di sini malah ketemu sama Clarina. Dia juga sedang memilih sepatu heels bermerek. Tentunya dengan tatapan sinisnya. Sebelum Clarina kenal Aga, aku yang lebih dulu, bahkan dari bayi. Clarina hanya orang baru. Aga kenal dia di saat SMA. Mungkin jatuh cinta pertama dia, makanya dia gak pernah berganti pasangan. Cuma ada Clarina aja, sampai aku dilupain. Gimana? Nikah sama mantan pacar temen, yang dipisahin paksa. Tiba-tiba saja Clarina menghampiriku. Aku gak tahu apa maksud dia. Mungkin dia masih sakit hati. Tapi ini juga bukan kesalahanku. Aku hanya diminta orang tua Aga untuk menjadi istri dari anaknya itu. Thea yang di sampingku hanya mendesis sebal. Dia juga udah tahu kenapa aku bisa menikah dengan Aga. Bukannya Aga udah kasih tahu nah, gue gak ngerebut Aga. Malah gue yang disamperin disuruh nikah sama Aga. Kalah telak, Clarina memasang wajah merah padamnya. Siapa suruh cari masalah sama orang kayak aku? Jangan senang dulu. Emang Aga bisa cinta sama lo? Katanya tajam. Jadi selama ini muka lemah lembutnya palsu. Bacot banget sih. Thea yang di sampingku ikut emosi. Lo siapa ikut campur segala? Clarina malah semakin menjadi-jadi. Emang yang gak punya orang tua itu kurang didikan. Jadi bisanya ngerebut. Plak, aku tampar wajah Clarina. Bisa-bisanya dia bawa orang tuaku yang sudah meninggal. Siapa yang tidak marah? Orang tuaku sebelum meninggal juga mendidikku. Siapa yang merebut? Ternyata dia tidak paham juga. Clarina yang tidak terima balik menjambak rambutku. Jadilah pertengkaran ini. Beberapa orang sudah mulai memegang ponsel mereka masing-masing. Apalagi jika bukan memvideo. Thea juga melerai kita berdua. Tapi tidak sebanding dengan kekuatanku dan Clarina. Pertengkaran selesai setelah satpam melerai kita berdua. Ya ampun, wajah lo kena cakar. Thea yang di sampingku panik. Gak apa-apa. Aku siap dimarahin Aga, siap dicaci maki. Siapa lagi yang bukan disalahkan atas kejadian ini? Mereka hanya tahu kebaikan Clarina. Apa mereka juga terima? Orang tua yang sudah meninggal dituduh tidak mendidik anaknya.